di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa naskah akademik itu wajib. Pemerintah provinsi telah mengeluarkan Pergub tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat aman produktif COVID-19 di Provinsi Lampung. Pergub kita nomor 45 tahun 2020 ini lain dengan pergub yang ada di Provinsi se-Indonesia. Nah, sangat menarik Pak Herman berbicara tentang sanksi ya. Sanksi. Nah, masyarakat kita ini kan masyarakat yang dianggap bahwa sulit sekali kalau misalnya dalam sebuah regulasi itu tidak ada sanksi yang tegas. Nah, saya coba pernah membaca dan itu pernah didiskusikan oleh kami juga di Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan bahwa menurut kami Pak Herman itu sanksinya kurang tegas gitu Pak Herman. Misalnya ada seru push up atau mungkin dia ada sanksi sosial. Nah, kira-kira seperti apa Pak Herman itu menanggapi hal seperti itu gitu? Apakah ini hanya sekedar gertak sambal atau seperti apa Pak Herman? Ya, memang kita ketahui Pergub 45 tahun 2020 memang kita tidak memasukkan materi sanksi pidana. Karena di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa sanksi pidana itu diatur di undang-undang maupun perda. Jadi kalau kita akan membuat sanksi yang tegas itu ditetapkan dengan peraturan daerah dan juga harus dibahas dengan DPRD. Nah, ini kita telah berupaya itu menyusun rancangan perda. Insya Allah lah nanti di tahun 2020 ini kita akan segera bahas dengan stakeholder terkait dan juga minta bantuan dari pihak akademisi untuk melakukan diskusi-diskusi lah. Baik, Pak, mohon maaf. Apakah pergub tersebut hanya mengatur terkait dengan COVID-19 ataukah juga di dalam pergub itu mengatur tentang mungkin wabah menular lainnya seperti apa? Ya, kalau di Pergub 45 2020 mengatur tentang COVID-19 saja. Karena tidak ada pengaturan penyakit menular atau tidak menular. Ini satu yang sangat baik sekali Pak Herman. Dapat informasi bahwa Provinsi Lampung ini sebentar lagi akan mendapatkan penghargaan, katanya seperti itu ya, penghargaan dalam hal JDH, Jaringan Data Informasi Hukum. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kami kumpulkan, kami dengan tim ini mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Biro Hukum Setda Lampung, dan salah satunya kami mendapati data bahwa Provinsi Lampung itu akan mendapatkan penghargaan JDH. Nah, ini apakah sekedar isu ataukah ini benar, dan kalau misalnya benar ini penghargaan dalam bidang apa dan kita nomor berapa di Indonesia Pak Herman? Mungkin seperti itu Pak Herman. Ya, terima kasih kepada Pak Ripandi Gitonga. Apa yang disampaikan Pak Ripandi Gitonga bahwa benar kita akan menerima penghargaan JDH nasional atas dukungan dari teman-teman semua ya. JDH Setwan Provinsi, Setwan Kabupaten Kota, JDH Kabupaten Kota, dan JDH PTN PTS. Nah, insya Allah kita ya akan disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada akhir bulan September. Nah, sebelum kita lebih jauh menjelaskan prestasi yang sudah didapatkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, nah berbicara tentang JDH ini sebenarnya apa sih Pak Herman? JDH ini dapat kami jelaskan merupakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang gunanya yaitu pertama untuk mempermudah mencari literatur dan referensi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PP, Permen maupun perda. Berarti intinya kalau dulu kita mencari regulasi atau aturan hukum, kalau misalnya di searching di Google itu pasti akan ketemu hukum online mungkin. Nah, saat ini mungkin akan berubah atau mungkin sudah berubah bahwa yang kita cari adalah benar-benar langsung dari websitenya lembaga daerah atau perangkat daerah, seperti itu Pak Herman. Ya, betul. Jadi kita akan di dalam pelaksanaan JDH
kita mempunyai namanya DDH terintegrasi dengan BPHN. Nah, disitulah semua produk hukum daerah berupa Perda, Pergub, Kepgub, MOU, instruksi gubernur, naskah hukum lainnya itu di-upload di dalam DDH tersebut. Nah, yang itu tadi gunanya untuk mempercepat kita dalam melaksanakan tugas di dalam kita mengharmonisasi suatu peraturan undang-undangan. Nah, kalau yang kita butuhkan sekarang ini adalah sinergitas semua stakeholder, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di tingkat instansi vertikal itu Kementerian Hukum dan HAM. Baik, berbicara tentang sinergitas berarti yang pasti dalam sistem pemerintahan ada eksekutif dan legislatif, ini pembagian dalam teori pemerintahan seperti itu. Nah, kira-kira sejauh ini dan saya rasa Pak Herman sudah beberapa periode gubernur ya. Jadi dari gubernurnya Pak Sarudin, ya kan, habis itu siapa Pak? Pak Nido Fikardo sampai dengan sekarang Pak Arinal Junaidi. Nah, kira-kira Pak, dalam hal berbicara tentang pembentukan produk hukum ini pasti akan berbicara tentang politik hukum. Ya. Ya mungkin juga ingin diketahui oleh masyarakat konstitusi yang melihat program kita pada hari ini, tentunya seperti apa sih Pak kira-kira sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam hal pembentukan produk hukum kira-kira Pak? Ya. Terima kasih kepada Pak Ripadi Ketonga. Memang diperlukan sinergitas tersebut karena kita dalam koridor hukum yang akan menyusun produk hukum daerah. Yeah. Kalau kita tidak sinergitas, maka dalam hal kita menyusun produk hukum daerah tersebut ya pasti kita ada kendala-kendalanya, hambatannya. Yeah. Makanya kita diperlukanlah koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi. Nah, sampai saat ini kita telah lakukan dengan DPRD Provinsi Lampung, baik dengan Bapom Perda dan Biro Hukum dalam menyusun suatu produk hukum daerah Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu Pak Ripandi. Nah, berkaitan dengan itu juga dalam beberapa diskusi di PSKP juga bahwa dalam pembentukan produk hukum di daerah ini harus mengikutsertakan lembaga vertikal ya. Dalam hal ini adalah perancang yang ada di Kanwil Hukum dan HAM. Nah, dalam hal ini di Provinsi Lampung, Kanwil Hukum dan HAM dan Provinsi. Nah, teknis pekerjaannya seperti apa Pak? Apakah dari perancang yang dari Kanwil Hukum dan HAM itu ikut dalam penyusunan ataukah hanya sekedar harmonisasi saja atau seperti apa Pak? Perancang Kanwil Hukum dan HAM sangat penting sekali untuk kita libatkan terhadap penyusunan produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada. Kenapa penting? Karena dalam hal tugas fungsi perancang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Pak Ripandi. Jadi kesesuaian materi tersebut bisa mereka lakukan bersama-sama dengan perancang yang ada di Kanwil Hukum dan HAM. Berarti hanya sebatas kepada harmonisasi Pak Herman? Tidak juga. Tidak hanya sebatas kepada harmonisasi. Ya, karena pertama tahapan daripada penyusunan produk hukum daerah itu kita lakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu. Tetapi untuk selanjutnya mereka diikutsertakan dalam hal melakukan pembahasan, baik yang dilaksanakan oleh pansus maupun komisi. Itu Pak Ripandi. Baik, masyarakat konstitusi tentunya waktu yang kita sediakan untuk membahas terkait dengan bagaimana pembentukan produk hukum daerah Provinsi Lampung sangat panjang. Jadi mungkin waktu yang kita sediakan tidak akan cukup. Namun perjumpaan kita pada sore hari ini itu tidak akan berakhir begitu saja Pak Herman ya. Nanti siap juga kita sewaktu-waktu akan undang Pak Herman dalam sesi berikutnya. Tentunya kepada masyarakat konstitusi jangan lupa Anda bisa menyaksikan tayangan ini di PSKP TV, di channel YouTube PSKP, dan jangan lupa subscribe dan like serta komen karena informasi Anda, dukungan Anda dalam subscribe maupun like itu akan
menuntut kami untuk tampil lebih baik dalam Lampungnya Kenapa sebagai program PSKP 2020. Mungkin itu Pak Herman, terima kasih. Ya, terima Dan kasih sampai Pak. ketemu. Tetap di Salam Konstitusi.